kasih. Baik, terima kasih. Ini Ibu Lidawati ya. Betul? Iya, Pastor. Baik. Selamat malam saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam komunitas Love Praying Family dan juga dimanapun berada. Malam ini saya ingin sedikit berbagi dalam refleksi saya mengenai Roh Kudus di dalam gereja. Kita baru saja menyelesaikan rangkaian novena Pantekosta, novena Roh Kudus, dalam rangka mempersiapkan pesta atau Hari Raya Pantekosta. Dan tadi saya juga mendengar bersama dengan doa-doa yang lain. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian perhatikan, kita bersama-sama, bahkan seluruh gereja, sedang tekun mendoakan novena Roh Kudus ini. Maka saya sedikit mau masuk pada bagian-bagian yang ingin saya sharingkan. Pertama tentang rangkaian novena ini sendiri, lalu yang kedua tentang janji dan pesan Yesus, ketiga tentang misteri Pantekosta, dan yang terakhir Roh Kudus yang tinggal di dalam gereja. Tentu Anda semua sudah mendengarkan berbagai macam masukan, pengajaran yang sangat membantu kita. Novena yang kita doakan mulai hari pertama setelah Yesus naik ke surga. Di Indonesia dirayakan hari Kamis, di Kanada ini dirayakan hari Minggu karena hari Kamis tidak libur. Jadi Yesusnya agak telat naik ke surganya. Namun demikian novena tetap berjalan tentu saja. Mulai dari hari Jumat setelah kenaikan sampai dengan hari Sabtu nanti. 9 hari. Maka disebut Noven. Noven itu kan 9 dalam hitungan bilangan bahasa Latin. Nah, selama novena, itu apa yang kita lakukan sebenarnya? Tentu kita berdoa, tetapi sebenarnya tidak cukup berdoa bersama dengan kata-kata. Inilah waktu di mana kita sebenarnya diajak untuk berjaga dan mempersiapkan Roh Kudus itu. Tentu kita juga sadar kita semua sudah terima Roh Kudus. Jadi apalagi yang dipersiapkan? Nah, ini dia. Novena adalah kesempatan kita memperdalam kembali pengenalan kita. Kalau kita belum kenal, baiklah kita mengenal. Masuk lebih dalam pada misteri Allah Roh Kudus. Karena ini yang tidak mudah. Berbicara tentang Tuhan itu tidak mudah. Karena kita bukan Tuhan. Yang diperlukan adalah kita berbicara dengan Tuhan. Semakin kita banyak berbicara, berelasi, berkomunikasi, intimitas, semakin kita mengenal siapakah Roh Kudus itu. Coba dengan teman-teman saja, kalau kita nggak pernah ngobrol, selalu online saja, kita tidak punya kedekatan, intimasi. Tapi kalau kita ketemu seperti di rumah, dalam gereja, habis misa kita masih ngobrol, ada kontak personal. Nah, itulah yang diperlukan juga selama novena ini. Selain kita berdoa, kita perlu ambil waktu untuk mengalami dan mengenal Roh Kudus itu. Karena kita sudah terima ketika kita dibaptis. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sudah ada. Nah, malah bukan hanya dibaptis, ketika dibaptis kita terima, dan ketika kita krisma, penguatan, kita dikonfirm, diteguhkan, dikuatkan, diyakinkan, disadarkan kembali. Namanya saja confirmation, dikonfirm, dikuatkan, diteguhkan. Jadi Roh Kudus yang sama yang kita terima, itu kembali diingatkan, dikuatkan, diteguhkan. Maka secara khusus sakramen ini diberikan, khususnya bagi kita yang baptisannya masih kecil, ketika sudah mulai remaja, diberilah kekuatan itu.
Maka dulu kan uskup menepuk pipi, itu tanda kita diberi kekuatan, bukan kekerasan, tapi sekarang dipegang pundaknya. Bagi orang yang baptisnya dewasa, normalnya langsung menerima sakramen inisiasi tiga-tiganya. Baptis, Krisma, dan Ekaristi. Inilah tiga sakramen yang menandai seseorang masuk secara full di dalam kesatuan Gereja Katolik. Maka Roh Kudus kita terima sejak awal, dikonfirm, dikuatkan, diteguhkan ketika menerima penguatan, dikuatkan. Nah, ketika kita bernovena setiap tahun diulang lagi atau kembali hadir, kita semakin harus masuk mengenal lebih dalam. Supaya pada hari raya Pantekosta, api itu sungguh membakar diri kita, di dalam diri kita. Mengenal itu penting sekali, karena tidak cukup hanya tahu atau membaca, tapi perlu pribadi pengenalan itu. Karena roh ini ada di dalam diri kita. Kita perlu akrab. Sering yang terjadi, kita justru akrabnya pada yang jauh atau yang di luar. Dengan media sosial sekarang, medsos ini, kita mungkin banyak berkomunikasi dengan orang luar yang mungkin tidak kita kenal juga. Sementara yang di dalam rumah, kita tidak banyak berkomunikasi. Mungkin tidak kenal juga. Kita tahu, tetapi tidak kenal. Juga dengan Tuhan kita. Kita punya patung di rumah, seperti di kapel ini, punya salib, punya macam-macam. Tapi kadang-kadang menjadi aksesoris. Bukan sebagai sarana untuk mengenal Tuhan. Sampai mungkin berdebu tidak pernah dibersihkan, karena sudah menjadi biasa, lewat-lewat saja. Nah, disinilah poin yang penting. Mengapa kita bernovena Pantekosta? Mengapa kita bernovena Hati Kudus Yesus? Mengapa kita bernovena? Ada begitu banyak novena. Supaya ini tidak menjadi sebuah rutinitas dan doa yang diucapkan dari bibir saja, tetapi sungguh masuk dalam apa yang kita doakan. Dan khususnya dengan Pantekosta ini, roh itu ada di dalam, bukan di luar diri kita masing-masing. Yang di luar itu roh-roh jahat, saudara sekalian. Dan itulah yang kita harus waspadai. Roh itu tidak bisa dilihat. Roh Kudus tidak bisa kita lihat. Tetapi bisa kita rasakan dan kita alami. Coba misalnya Anda meniupkan atau mengembuskan nafas Anda pada tetangga sebelah Anda. Asal nggak makan pete aja ya, nanti bau. Ditiup. Kita nggak lihat yang keluar, tapi kita rasakan. Misalnya lilin, ditiup mati. Kita nggak lihat angin yang keluar. Itulah Roh Kudus. Kita rasakan dan kita alami kehadirannya. Luar biasa. Kekuatan Roh itu luar biasa. Yang membisikkan kita untuk sesuatu yang baik. Yang menemani perjalanan hidup kita. Tanpa kita lihat dengan mata. Nah, coba kita renungkan masing-masing. Anda rasakan nggak kehadiran itu di dalam diri masing-masing? Maka perlu waktu, hening, pribadi, duduk bersama Tuhan, mengalami kehadirannya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, novena ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita, di dalam diri kita, dan menjadi kekuatan hidup kita. Dan perlulah kita mengenal lebih dalam. Pepatah Indonesia kan jelas ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita tidak akrab dengan Roh Kudus, kita mungkin juga tidak sayang, karena mungkin kita belum mengenal Roh Kudus itu. Membaca, merenungkan banyak hal yang dijelaskan. Mungkin selama novena ini para romo menjelaskan Roh Kudus semua. Roh Kudus tidak bisa dijelaskan, tetapi yang bisa adalah dialami, dirasakan. Penjelasan membantu untuk masuk lebih dalam.
Itu yang pertama tentang pentingnya novena ini. Dan kita tahu ya, dalam novena kita mencoba juga merenungkan 7 karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mencurahkan 7 karunia-Nya, dan karunia yang kita terima ini harus kita buahkan dengan 12 buah-buah Roh Kudus dari Galatia. Dari karunia diberikan, buah yang kita hasilkan. Nah, kalau kita belum berbuah, berarti karunia itu mandek, berhenti. Karena itu tadi kita tidak begitu care, tidak begitu memperhatikan, merasakan, mengalami, dan akrab dengan Roh Kudus. Poin kedua yang mau saya katakan, janji dan pesan Yesus. Kalau kita membaca kitab suci dan selama minggu ini khususnya dalam masa Paskah, kan Injilnya selalu kembali pada pesan-pesan Yesus pada perjamuan terakhir dari Injil Yohanes. Itu semacam kita tuh diingatkan kembali, Yesus tuh pernah ngomong apa. Dan khususnya dalam minggu ini semua tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus. Janji Yesus apa? Dia bilang, aku akan mengutus Roh Kudus sebagai roh kebenaran, roh penghibur, roh akan mendampingi, itu janji. Tuhan itu kalau berjanji tidak pernah akan tidak dilakukan. Karena janji itu berarti dia sungguh-sungguh sudah mulai dengan mengatakan itu, dia sudah mulai mempersiapkan, bahkan juga sudah mulai memberinya. Hanya kita kan tidak selalu sadar. Seperti waktu kita dibaptis, yang tadi saya katakan, kita sudah menerima Roh Kudus, tapi belum sadar. Maka krisma, supaya semakin sadar. Itu pun masih belum sadar kadang-kadang. Maka diperlukan terus-menerus setiap hari. Membuat tanda salib. Itu juga menghadirkan Tritunggal, Roh Kudus di dalamnya. Apalagi ketika sekarang bernovena. Nah, Yesus berjanji dengan jelas akan mengutus roh itu. Sebenarnya roh itu siapa? Ya roh Tuhan sendiri, ya roh Yesus sendiri. Maka ketika Yesus naik ke surga yang kita dengarkan pada hari raya kenaikan Tuhan, dia naik ke surga, lalu dia mengatakan kepada para muridnya tentang perintah itu, yang nanti kedua pesan itu, tapi dia lalu mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Pergi, tetapi sekaligus tetap hadir. Itulah luar biasanya. Kalau orang tua kita pergi dari rumah, misalnya dia mau berpergian, tapi karena kita begitu akrab dan dekat, kita merasa dia tetap hadir. Kalau keluarga kita yang kita kasih, orang tua entah siapapun sudah meninggal, mereka tidak bersama kita lagi, tapi kita tetap merasakan kehadirannya. Seperti itulah yang Yesus katakan kepada para rasul. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, penyertaan itulah yang dihadirkan lewat Roh Kudus ini, saudara sekalian. Sebagai kekuatan hidup kita. Sampai akhir zaman, sampai kedatangan Kristus nanti, Roh Kudus selalu bersama kita. Maka waktu kita dengarkan bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul, ketika Yesus sudah naik ke surga, para murid bengong lihat, malaikat bilang, apa yang kamu lihat? Dia yang naik akan datang kembali seperti yang kamu lihat dalam kemuliaan. Nah, rentang waktu sampai dia datang itulah Roh Kudus menyertai, mendampingi, menguatkan kita, supaya kita tidak takut dan tetap setia. Itu. Karena ada macam-macam pengalaman hidup kita sekarang ini yang membuat mungkin kita akan mulai merasa ragu, goncang, bahkan juga meninggalkan. Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, Yesus bilang, tadi janjinya, lalu pesannya. Pesannya jelas waktu dia naik ke surga, sebelum dia naik. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan semua muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ini perintah, saudara sekalian.
Seperti juga Yesus bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihlah sesama manusia dan dirimu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Perintah. Yang namanya perintah itu nggak bisa ditolak, yang namanya perintah itu tidak bisa diexcuse, harus dilakukan. Ini bukan sesuatu yang susah. Inilah pesan yang diberikan, perintah yang diberikan, dan Yesus memberikannya lewat dirinya sendiri. Jadi saudara sekalian, perintah itu adalah powerful, ya, kuat. Karena mengasihi Tuhan dan sesama itu poin penting bagi Yesus. Dan sesama itu bukannya yang baik-baik saja. Dia bilang, cintailah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Itu semua sesuatu yang tidak mudah. Tetapi Tuhan memerintahkan dan Roh Kudus itu menjadi kekuatan. Maka saudara sekalian, kita semua ini adalah saksi Kristus. Diutus untuk mewartakan kasih-Nya. Namun kalau tidak pernah mengalami kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mewartakan? Maka poin penting adalah alami dan rasakan kasih itu, kehadiran Roh itu di dalam diri masing-masing. Ketika menerima Krisma, dikatakan siap menjadi saksi Kristus. Setelah Ekaristi, kita bilang, pergilah, kalian diutus. Nah, itu semua jelas. Nah, ini yang kedua, tentang pesan dan janji dan pesan Yesus bagi para rasul dan berarti bagi kita semua. Jadi tak ada satupun yang dari kita lolos dari pesan ini, lolos dari perintah ini. Kita perlu melakukannya dengan cara kita masing-masing dan lewat panggilan kita masing-masing. Seorang ibu melakukannya sebagai ibu. Mencintai suami, mencintai anak, dan juga mencoba melakukan yang terbaik bagi orang lain. Seorang bapak mencintai istri dan juga anak-anaknya dan pekerjaan-pekerjaannya. Seorang anak mencintai orang tuanya dan tekun dalam hidup sebagai anak dan juga dalam tugas-tugasnya. Itulah semua yang menjadi bagian kita. Ingat ya, kemarin kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Dan Paus Fransiskus memberikan pesan yang bagus, berbicara dari hati. Berbicara dengan hati. Mengatakan sesuatu yang menyejukkan. Bukan gosip, bukan ngomongin orang, bukan menghina orang. Itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, itu pasti bukan Roh Kudus yang bekerja. Roh lain. Saya berharap sebenarnya kita semua yang ada di sini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran Roh Kudus untuk bekerja. Lewat hal-hal kecil yang kita lakukan seperti kata Ibu Teresa de Calcutta, hal kecil dengan cinta yang besar. Nah, itu hanya mampu ketika kita punya kekuatan Roh Kudus yang kita sadari masing-masing. Yang ketiga yang mau saya katakan itu tentang misteri Pantekosta. Roh Kudus tidak bisa dilepaskan dari Pantekosta. Pantekosta tentu semua tahu ya, artinya hari ke-50. Karena Pante, Penta, Pente itu kan 5. Maka 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama disebut kitab Pentateh, kitab berjilid 5. Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan 5. 50 hari dihitung dari Yesus bangkit sampai dengan dia mengutus Roh Kudus. Tentu angka-angka ini sebenarnya mau menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, pesan kesempurnaan. 57 kali 7 tambah 1. Itulah tahun yang dirayakan oleh orang Yahudi disebut tahun Yubelium, di mana orang meniup trompet Yobel, tanda pembebasan. Pantekosta sebenarnya sudah ada dalam perayaan orang Yahudi, di mana mereka berkumpul semua di Yerusalem merayakan
turunnya 10 perintah Allah. Maka ketika Roh Kudus turun atas para rasul, semua orang sedang kumpul di Yerusalem, sedang berziarah, maka datangnya dari macam-macam daerah. Seperti kalau kita mungkin Lebaran, pulang kampung, yang Lebaran sih, atau Natalan, atau yang lain-lain lah dalam tradisi. Nah, pada momen itulah ini terjadi. Roh Kudus turun dalam rupa apa? Angin yang bertiup, lidah api yang hinggap di kepala mereka masing-masing. Maka tadi saya bilang, Roh Kudus tidak bisa dilihat, tapi dirasakan dan dialami. Itu kan hadir dalam rupa. Dalam rupa itu berarti rupanya, tapi bukan itu esensinya. Waktu Yesus dibaptis, datanglah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Tentu saja burung merpati bukan Roh Kudus, tapi itu rupa. Api juga bukan Roh Kudus, tapi itu rupa. Nah, Roh Kudus turun atas para rasul, dan kita yakini Bunda Maria pun bersama mereka. Dan roh itu kan dinamis ya, bergerak. Nggak bisa dipegang. Roh itu dinamis. Ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, dia mengatakan, roh itu bergerak. Nah, kamu tidak tahu, dia bilang, gerakan itu. Tetapi ketika orang akrab dengan Roh Kudus, orang akan merasakan gerakan itu. Misalnya, Anda hari Minggu ada undangan kumpul-kumpul, pesta, pertemuan, pokoknya jalan-jalan, atau ke gereja. Nah, di situ roh akan bergerak ke gereja. Tetapi mungkin tarikan luar lebih kuat. Anda akan pergi ke tempat lain. Nah, di situ Anda mulai sedikit melepaskan pendengaran Anda terhadap roh Tuhan. Bukankah misa minggu itu tersedia dalam berbagai macam jam? Sabtu sore sampai Minggu malam. Bisa pilih salah satu. Masa satu pun tidak ada. Nah, inilah kekuatan ilahi yang diberikan kepada para rasul yang selama 40 hari, hampir harga 50 ketakutan, bersembunyi di rumah, Yesus menampakkan diri, memberi kekuatan, mereka masih ragu, dan seterusnya. Maka diberilah kekuatan ini sesuai dengan janjinya. Aku akan mengutus roh penghibur, roh yang menguatkan, dan benar terjadi. Apa yang terjadi? Ketika mereka menerima roh itu, mereka mulai mewartakan Kristus intinya. Bukan yang lain-lain. Mewartakan Kristus, dan itu didengarkan oleh orang banyak dan bahasa yang bermacam-macam. Tapi mereka menang. Inilah the power of the Holy Spirit. Kekuatan Roh Kudus. Kalau kita dengar dalam bacaan harian hari ini, hari Senin, dalam bacaan pertama, Paulus juga berkeliling dan dia datang ke satu tempat di mana orang sudah dibaptis. Dia bilang, kamu baptisan apa? Baptisan Yohanes kami terima. Maksudnya baptisan seperti Yohanes membaptis. Oh, kalau begitu kalian belum menerima baptisan yang dipesankan Yesus. Yohanes membaptis untuk pengampunan dosa. Tetapi Yesus membaptis, baptisan yang Yesus pesankan adalah pengampunan dan sekaligus pencurahan Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Maka ketika Paulus menumpangkan tangan dalam bacaan pertama tadi, atau hari ini, dia menumpangkan tangan kepada orang-orang tadi di Kisah Para Rasul, Apolos di Korintus, Paulus juga ke sana, maka turunlah Roh Kudus atas mereka. Dan mereka lalu mulai berbicara dalam bahasa roh. Roh bisa memampukan apapun, itulah karunia. Kita tidak memaksa. Jangan memaksa saya mau berbahasa roh, saya mau enggak, itu bukan paksaan, tetapi karunia yang diberikan kepada siapapun Tuhan berkenan. Nah, jadi saudara sekalian, itulah misteri Pantekosta
di mana roh itu turun ke atas para rasul dan memampukan mereka mewartakan Kristus yang bangkit. Dan begitu cepat berita itu tersebar, banyak orang lalu percaya, dibaptis. Itulah mulai perjalanan gereja. Gereja lahir pada hari Pantekosta. Jadi gereja lahir pada hari Pantekosta, dan dengan kelahiran itulah gereja mulai hidup, yang disebut sebagai gereja perdana. Kristus tidak pernah mendirikan gereja. Yesus hanya bilang kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Di atas batu karang ini. Jadi di atas batu karang ini, Petra akan berdirilah umatku. Nah, maka momen itu Roh Kudus turun, jadi Roh Kuduslah yang memampukan, Roh Yesus Kristuslah yang memampukan para rasul, sehingga pada waktu itulah lahir gereja. Petrus, itulah batu karang. Di atas fondasi para rasul. Nah, saudara sekalian, gereja adalah umat Allah, bukan gedungnya, tapi kita semua ini adalah gereja, dan gereja ini dinaungi Roh Kudus. Maka poin saya yang terakhir adalah Roh Kudus hadir dan tinggal dalam gereja. Jadi gereja umat Allah, kita semua, ini disebut umat Allah dan gereja karena Tuhan hadir dalam Roh Kudusnya di dalam gereja ini. Itu yang membedakan dengan kumpul-kumpul arisan dan seterusnya. Itu beda. Maka ketika orang Yahudi, Farisi, dan semua pemuka agama mau menghancurkan gereja perdana ini, seorang Yahudi dalam sidang itu yang bernama Gamaliel berkata, kalau ini bukan dari Tuhan, mereka akan bubar semua, hancur dengan sendirinya. Itu sudah terjadi. Tapi kalau ini dari Tuhan, kamu tidak bisa menghancurkannya. Karena di situ Tuhan yang bekerja, bukan manusia. Dan saudara sekalian, kita lihat gereja sampai hari ini tetap hadir dengan berbagai macam tantangannya dan mungkin semakin sulit. Tetapi itulah tanda kehadiran Roh Kudus di dalam gereja. Maka orang yang beriman kepada Kristus, yang berkumpul menjadi satu paguyuban, itulah yang kita sebut gereja. Karena Tuhan yang menyatukan, Roh Kudus yang menghidupi. Ketika para murid mulai menyebar kemana-mana, umat Kristiani mulai muncul di mana-mana, salah satunya di Antioquia, lalu orang-orang lihat, oh ini orang-orang kumpul pengikut-pengikut si Yesus itu. Dan mereka menyebut ini orang Kristen, katanya. Inilah orang Kristiani. Jadi para rasul atau gereja nggak pernah menamakan diri orang Kristiani, tetapi mereka diberi nama oleh orang lain. Inilah orang Kristiani, orang Kristen. Nah, inilah gereja. Kata Kristen itu menunjukkan pengikut Kristus. Kita semua juga pengikut Kristus, Kristen. Sedangkan Katolik itu kan berarti terbuka untuk semua orang. Maka sejak awal mula kita menghidupi gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik ini. Gereja itu satu, tidak banyak. Kudus karena Roh Kudus di dalamnya. Katolik karena ini terbuka, dan apostolik karena kita mengikuti perjalanan para rasul dan mulai dari para rasul tanpa terputus. Dalam sejarah gereja ada banyak perpecahan. Karena masing-masing mau mulai berpikir sendiri, ingin maunya sendiri, maka melepaskan dari gereja Katolik satu persatu. Muncullah Ortodoks, muncullah Protestan, muncullah Anglikan, dan seterusnya. Nah, ini menjadi kesedihan tentu saja, karena Yesus berdoa dalam Injil Yohanes bab 17. Semoga mereka bersatu.
Karena memang rentan yang namanya perpecahan. Maka di dalam gereja ini ada dua hal. Yang pertama, Roh Kudus yang hadir menjadi kekuatan kita. Maka saudara sekalian, jangan takut kita itu dipersatukan oleh Roh Kudus. Setiap diri kita punya Roh Kudus. Gereja gedungnya boleh hancur, tapi umat Allahnya tetap ada. Namun harus ingat, gereja yang kudus ini juga sekaligus gereja yang berdosa. Mengapa? Karena kita semua pendosa di dalam gereja ini. Maka hati-hatilah supaya ini tidak berat sebelah. Maksudnya berat dosanya daripada Roh Kudusnya. Kita itu pendosa siapapun kita. Entah itu paus, uskup, kardinal, imam, suster, bruder, tidak ada yang tidak berdosa. Tapi kita ditebus oleh Tuhan supaya kita menjadi baik. Maka gereja menyediakan sarana sakramen tobat supaya kita pun selalu membersihkan diri dan bertobat. Karena kita manusia pendosa, kita harus hati-hati. Selain terus bertobat, kita perlu membaharui diri. Berdosa karena kita mendengarkan suara setan lebih banyak mungkin daripada suara Roh Kudus. Setan itu hadir dalam bentuk yang lebih indah, lebih menarik sekarang. Tidak lagi pakai taring dan menakutkan. Nah, ini yang membuat orang kadang-kadang silau dan susah membedakan Roh Kudus atau Roh Kuda yang sekarang hadir. Apalagi kalau tidak akrab dengan Roh Kudus. Itu masalahnya. Maka saudara sekalian, mari kita lihat realita zaman kita sekarang ini. Ini sungguh-sungguh nyata bagaimana kerja roh jahat itu dalam diri tiap orang, bahkan di dalam gereja. Lihatlah konflik, pertentangan, peperangan, bencana, bahkan di gereja pun mulai terjadi perpecahan. Di paroki, di komunitas, bahkan gereja secara keseluruhan. Ada yang menentang ini, menentang itu, ada yang mulai liberal, maunya kebebasan, ada yang mau tetap kembali ke zaman tradisional, atau mungkin garis keras, garis lucu, macam-macam itu. Nah, kita harus hati-hati melihat itu semua. Inilah unsur kedosaan manusia. Perpecahan dalam gereja semuanya itu diawali dengan rasa tidak suka, ingin apa yang saya pikirkan, itulah yang benar. Padahal ketika kita mengikuti Kristus, kita taat kepada Kristus dan Roh Kudus itu menggerakkan kita, berarti juga kita taat kepada gereja dan taat juga pada yang diajarkan gereja. Nah, sekarang masalah apakah kita tahu yang gereja ajarkan itu apa? Maka roh jahat itu sedang merusak kita, komunitas kita, keluarga, gereja. Di negara barat seperti di sini, gereja-gereja sepi, kosong. Walaupun tetap ada saja yang banyak, karena memang yang datang dari luar juga banyak. Beberapa dijual, beberapa sudah berubah menjadi tempat ibadat lain. Karena sekularisme dan modernitas itu begitu menggiurkan, sehingga orang berpindah, Tuhannya adalah dunia ini. Nah, itulah perlunya saudara sekalian Roh Kudus. Gereja ini tetap hadir, apapun yang terjadi, karena roh itu tetap ada. Dan di dalam diri kita semua ada. Maka, mengapa saya bilang Roh Kudus di dalam gereja? Karena memang itulah kekuatan yang Tuhan berikan sehingga gereja umat Allah masih terus bersiara sampai kedatangan Kristus. Ada banyak muncul gereja-gereja yang lain yang kadang-kadang nggak jelas. Sekte-sekte yang juga tidak lagi berbicara tentang Kristus, tapi Kristus yang mana yang mereka wartakan. Kadang-kadang kita juga, anak-anak kita mulai karena pengaruh modern bilang, oh agama sama saja, ke gereja mana-mana juga sama, besok ke gereja GBI, besok ke GKI dan macam-macam. Hati-hati. Itu yang namanya sudah
memukul rata, padahal kita dipilih oleh Tuhan, diwariskan ekaristi dalam perjamuan malam terakhir, dan lakukan ini, kata Yesus. Dan itu makanan kehidupan kita. Jadi hati-hati dengan macam-macam tayangan, YouTube, segala macam. Anda kadang-kadang kita menonton terlalu banyak, dan kepalanya mulai kena indoktrinasi. Sementara rumah kita sendiri tidak kita rawat, apa yang disediakan bagi kita pun tidak kita perhatikan. Sekarang kita perlu kembali ke sumber kita. Roh Kudus sedang mengingatkan kita semua di tengah zaman yang penuh pergulakan ini, supaya kita kembali kepada Kristus. Bunda Maria luar biasa. Selalu mengingatkan anak-anaknya, selalu dan selalu. Penampakannya semua berbicara tentang kembali kepada Yesus Putraku. Nah, saudara sekalian, kita tidak perlu takut dengan macam-macam kristis penderitaan. Yesus selalu bilang, jangan takut. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi jangan takut, ini juga harus kita sertai dengan setia kepadanya. Roh Kudus itu sadari kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sekali lagi saudara sekalian, sembari kita bernovena, sadari kekuatan roh itu. Kenali, rasakan, dan alami kehadirannya. Supaya kita siap berhadapan dengan dunia dan berani berhadapan dengan dunia, berpegang pada kebenaran dan Kristus satu-satunya kekuatan kita. Maka sebagai catatan terakhir, saya memberikan beberapa poin saja. Yang pertama, Roh Kudus bekerja sangat-sangat kuat bagi kita. Roh Kudus berdoa bagi kita. Paulus pernah mengatakan, ketika kita nggak punya kata-kata lagi, Roh Kudus akan berdoa bagi kita. Maka jangan sia-siakan. Lalu juga berdoalah lebih tekun dan setia bagi gereja kita, bagi dunia kita sekarang ini. Berdoalah. Ini seruan yang luar biasa dari Bunda Maria, dari Paus juga. Berdoalah. Ini kekuatan dan senjata kita, bukan senjata dunia. Jangan putus asa, karena kita kadang-kadang berdoa itu punya target. Kok belum terjadi, kok belum terkabul. Kalau itu targetnya, doa kita tidak tulus. Berdoalah tak kunjung putus. Kita berdoa, Tuhan yang punya kuasa. Dan yang terakhir, jangan lengah. Jangan lengah, karena dalam kitab suci dikatakan, berwaspadalah, karena setan musuh seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Maka jangan lengah, jangan terkecoh dengan macam-macam tawaran, godaan yang tampaknya indah seperti serigala berbulu domba, tetapi mencelakakan. Nah, semoga saudara sekalian, sedikit refleksi, mungkin panjang juga pada malam ini, membantu kita semakin menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri masing-masing, di dalam gereja kita yang sungguh luar biasa, lewat 4 catatan saya tentang mengapa bernovena, janji dan pesan Yesus, misteri Pantekosta, dan Roh Kudus yang hadir di dalam gereja dan tinggal bersama kita. Terima kasih, semoga tidak tertidur. Saya kembalikan kepada Ibu Linawati.